Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan pola keuangan desa. Desa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri desa meliputi: A. Perbandingan lahan dengan penduduk. Jumlah penduduk desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggi di kota, sehingga lahan di desa lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. B. Lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian. Sebagai besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. C. Hubungan kekerabatan masih erat. Kehidupan masyarakat desa masih berdasarkan kekerabatan dan kekeluargaan. D. Tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup yang bersikap dan berperilaku. Potensi desa yaitu: A. Potensi sumber daya alam meliputi 1. Lokasi 2 luas desa, 3. Keadaan tanah, 4. Keadaan iklim, 5. Ketersediaan sumber daya nabati, 6. Keadaan tentang alam. B. Potensi sumber daya manusia meliputi 1. Komposisi umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan, 2. Organisasi masyarakat, 3. Tingkat pendidikan, 4. Tingkat kesehatan, 5. Swadaya masyarakat dan gotong royong, 6. Adanya istiadat dan kebiasaan. C. Potensi kelembagaan meliputi 1. Lembaga pemerintah desa dan kelurahan, 2. Lembaga kemasyarakatan dan kelurahan, 3. Lembaga sosial kemasyarakatan, 4. Organisasi profesi, 5. Partai politik, 6. Lembaga perekonomian, 7. Lembaga pendidikan, 8. Lembaga adat, 9. Lembaga keamanan dan ketertiban. D. Potensi prasarana dan sarana. 1. Transportasi, 2. Informasi, 3. Prasarana air, 4. Prasarana dan kondisi migrasi, 5. Prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan, 6. Prasarana peribadatan, 6. Prasarana dan sarana kesehatan, 7. Prasarana dan prasarana pendidikan, 8. Prasarana dan sarana kesehatan, 9. Prasarana dan sarana energi dan penegakan, 10. Prasarana sarana hiburan dan wisata, 11. Prasarana dan sarana kebersihan. Struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa meliputi 1. Desa pedalaman, 2. Desa pegunungan, 3. Desa dataran tinggi, 4. Desa dataran rendah, 5. Desa pesisir atau pantai. B. Berdasarkan pola permukiman: 1. Pola pemukiman menyebar, 2. Pola pemukiman memanjang, 3. Pola pemukiman berkumpul, 4. Pola pemukiman melingkar. C. Berdasarkan kegiatan ekonomi: 1. Desa pesisir atau nelayan, 2. Desa persawahan, 3. Desa perladangan, 4. Desa perkebunan, 5. Desa perdagangan, 6. Desa perdagangan, 7. Desa perkembangan, 8. Desa industri kecil, 9. Desa industri sedang atau besar. Permasalahan dan pembangunan desa. 1. Permasalahan di desa. 1. Kaitannya dengan kondisi geografis, 2. Kaitannya dengan kondisi masyarakat, 3. Kaitannya dengan pemerintah dan kelurahan. B. Upaya pembangunan desa. 1. Menetapkan penduduk desa dan
desa dalam kedudukan sebagai warga desa sebenarnya. 2. Menguasakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat. 3. Mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.